Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Danika Syaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang halal barokah. Juga ketika menemukan sebuah masalah, entah itu masalah yang nyata maupun yang samar, entah itu masalah yang berat maupun yang ringan, semoga akan mendapatkan solusi yang terbaik. Itu doa saya ataupun harapan saya buat kalian semua, wabil khusus yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru ya, karena memasuki pergantian bulan, yaitu eh, bisa dikatakan awal bulan September ya, kira-kira seperti itu ya. Dan ini akan saya mulai pertanggal 2, tanggal 3 sampai tanggal 4, artinya 3 hari ke depan. Kalau harinya saya mulai hari Sabtu, hari Minggu sampai batas waktu hari Senin ya. Semoga bisa dipahami sahabat ya. Terus masalah tema, kali ini saya akan mengambil suatu tema, keberuntungan apakah yang akan terjadi. Kira-kira seperti itu ya. Sekali lagi, keberuntungan apakah yang akan terjadi ya, memasuki bulan September ini. Tentunya seperti tema di 3 hari ke depannya. Kira-kira seperti itu ya. Semoga bisa dipahami. Tetap ya, untuk informasi yang terakhir, apapun uploadan atau readingan terbaru saya itu bersifat prediksi, bersifat terawang, dan juga bersifat general reading. Artinya energi tarikannya itu luas, mengacak, nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan kecewa, jangan bersedih, karena ini kan bersifat luas, bersifat general, dan seperti itu ya. Nah, ketika ada tepat, ada resonate, ya syukur alhamdulillah. Aminkan, karena ucapan adalah doa. Ketika kalian ingin jawaban kepastian, ya silakan konsul secara pribadi ya. Karena dengan konsul secara pribadi, saya tahu nama kalian dan sedikit info dari kalian, dan itulah yang akan saya fokus, yang akan saya tembak. Nah, kalian akan mendapatkan suatu jawaban yang akurat. Kira-kira seperti itu ya, karena sudah banyak sekali. Alhamdulillah yang konsultasi selama ini, tembakan saya akurat, mengena ya. Oke sobat ya, next setelah zodiak Libra ya, tapi akan saya tarik dulu untuk energi kalian, semoga bisa selaras. Oke, kita lihat zodiaknya. Di sini ada zodiak Leo, artinya zodiak Leo akan kita tarik energinya, akan kita bacakan.
Oke sobat ya, langsung saja kita lihat untuk asmara zodiak Leo 3 hari ke depan. Asmara Leo, kartu utama kalian muncul 7 Pentacles. Ada seseorang yang sedang memandang tumbuhan 7 koin. Terus dikonfirmasi sama kartu The World ya. Ini ada The World, wanita dikelilingi bunga, pojok-pojoknya ada berbagai macam kepala ya, itu ya. Ini kalau saya tangkap energi dari zodiak Leo tentang asmara, bisa dikatakan Leo ini apa ya? Mungkin banyak suatu renungan ya, gitu. Khususnya di 3 hari ke depan. Ada suatu permasalahan ya, sehingga kalian merenung, berpikir bagaimana untuk bisa stabil, bagaimana untuk bisa bahagia lagi, harmonis lagi ya. Karena saya menangkap di sini bukan hanya satu pemikiran di sini ya, dalam arti banyaklah sebuah masalah di sini. Jadi pemikiran kalian tuh bercabang gitu loh. Cuman di sini berhubung yang saya bicarakan itu tentang asmara ya, jelas saya ambil suatu apa ya, suatu yang dominan saja di sini, yaitu tentang masalah asmara. Nyatanya di sini kelihatannya kalian sedang dihantam masalah, kurang adanya suatu kestabilan. Makanya tergambarkan adanya suatu renungan gitu loh. Kapan ada suatu harapan, kapan bisa stabil, ketika ada masalah, kapan terselesaikan. Cuma di sini jangan khawatir sobat gitu loh. Ketika kalian dihantam masalah, asalkan satu, tetap kalian mau berusaha untuk bisa menyelesaikan ya. Di sini kelihatannya kan bagus, cuma tinggal menunggu waktu saja. Yang jelas kalian harus ada suatu perjuangan sobat untuk bisa menyelesaikan lagi agar bisa ada suatu redam, ada suatu dingin lagi. Seperti itu, tetap ada usaha ya. Jangan menyerah. Karena di sini ibaratnya kalian itu menanam, biarpun ketika kalian dihantam konflik, terus kalian mencoba untuk menyelesaikan tapi belum menemukan hasil, ya anggap saja kalian menanam dulu. Suatu saat kalian akan bisa memanen. Artinya apa? Ketika kalian dihantam konflik, tapi kalian itu tetap maju untuk berjuang untuk bisa menyelesaikan, ya akan menerima hasilnya. Insya Allah akan bagus, asalkan dengan penyelesaian yang baik kan, seperti itu. Karena di sini jelas kenapa saya mengatakan ada suatu masalah dan kalian itu merenung. Kartu kampingnya mengatakan, karena di sini mengatakan the word, petunjuknya muncul kartu the word ini sebagai petunjuk atau konflik buat kalian. Artinya apa? Jelas di sini ada masalah gitu. Dan kalian di sini ingin segera menyelesaikan, ingin segera merampungkan masalah, sehingga kalian menginginkan ada suatu kehidupan yang baru. Dalam arti kehidupan yang baru itu ya keluar dari masa-masa sulit, keluar dari masa-masa keterpurukan di seputar asmara, tetapi menuju masa-masa yang baik, masa-masa yang bahagia di faktor asmara, kalian sama pasangan atau pasangan sama kalian. Kira-kira seperti itu. Jadi bisa dikatakan ya ada sesuatu apa ya, akan ada suatu tanda ataupun akan ada suatu peluang, itu akan ada suatu perubahan yang baik nantinya, seperti itu. Ya, agar bisa lebih mendalam lagi nanti di segmen terakhir akan saya deteksikan ya. Lanjut dulu di pekerjaan. Di sini ada The Hermit ya, kalian. Pak Tua sedang berjalan di gelap malam memegang tongkat sama lampu. Dikonfirmasi sama kartu 5 koin ya. Itu ada 5 Pentacles sama seseorang yang sedang sakit membawa tongkat ya, depannya ada seperti wanita tua. Ini kalau saya tangkap dari zodiak Leo tentang pekerjaan, muncul The Hermit kartu utama kalian. Artinya ya mungkin Leo apa ya, ingin adanya suatu apa ya, ingin adanya suatu penggapaian. Kalian itu ingin menggapai sesuatu di sini. Dalam arti ya kesuksesan, pencapaian target, terwujudnya suatu harapan. Nah, itu kan bisa diartikan kan kalian ingin menggapai ataupun ingin memetik lah, ibaratnya seperti itu. Sebuah harapan di mana akan adanya suatu kestabilan seperti yang saya katakan barusan. Cuman di sini apa ya, mungkin kalian masih diuji. Kalian di sini harus lebih sabar lagi ya. Harus ikhlas, harus lebih berjuang, dan harus adanya suatu pendekatan doa. Harus ada pendekatan doa di sini ya Pak. Agar apa? Ya agar kalian bisa memenuhi ataupun agar kalian bisa mewujudkan apa yang selama ini kalian impikan di dalam pekerjaan. Ada keberhasilan, pencapaian target, kan seperti itu. Cuman di sini kan kalian masih terganjal gitu loh. Ada suatu rintangan, mungkin jalan yang terjal, mungkin jalan yang berkelok. Kira-kira seperti itu. Jadi masih banyak ujian di sini ya. Cuman kartu The Hermit ini mengatakan harus disuruh bersikap dewasa, harus sabar, harus ikhlas, sembari berjuang, sembari adanya suatu ikhtiar ataupun doa. Kalian harus disuruh seperti itu. Karena saya menangkap di sini adanya suatu 5 koin gitu loh.
Kan ini sudah jelas menggambarkan bahwa masih ada suatu permasalahan yang harus kalian benahi di faktor pekerjaan gitu loh. Sekali lagi ya, masih ada faktor yang harus kalian benahi. Karena di sini jelas adanya suatu kekurang lancaran, banyak sengatan, banyak halangan. Meskipun kalian apa ya, ya cuman di sini ada apa ya, ada nilai plus juga sih. Katanya biarpun kalian masih diuji banyak sengatan, banyak hambatan, banyak halangan, banyak problem, kelihatannya kalian masih masih ingin melangkah maju sobat. Kelihatannya seperti itu kalau saya tangkap secara energi kartu. Katanya kalian masih mempunyai semangat lah untuk ya minimal untuk bisa merubah apa ya, untuk bisa merubah nasib lah kira-kira seperti itu. Yang tadinya ingin mencapai target sulit mencapai target. Nah, yang saya katakan barusan, biarpun kalian masih banyak sengkatan, kalian ini mau berusaha untuk mencapai target gitu loh, meskipun kesulitan. Cuman di sini harap apa ya? Harap intuisi kalian harus bisa dipekahkan lagi sobat gitu. Jadi selesaikan masalah ini dengan cara intuisi. Ya, seperti itu. Karena apa ya? Saya menangkap sih ada suatu energi yang kurang baik juga untuk Leo di masalah pekerjaan. Makanya kalian kesulitan di sini. Ketika itu kalian logikakan ya tidak akan pernah mendapatkan jawaban kalian. Nah, ketika kalian datang masalah tapi kalian apa ya peka dalam hal rasa, itu akan bisa menemukan solusi karena di sini ada permainan suatu energi yang kurang baik. Makanya tidak bisa dilogikakan tapi bisa dirasakan. Nah, ketika kalian bisa merasakan kok banyak keganjilan ya itu saran saya. Itu maksud saya. Kalian akan bisa menemukan solusi. Ya, kalau bisa dinetral ataupun dibuka kembali aura, kan seperti itu. Oke, lanjut dulu di faktor keuangan. Di sini ada Queen of Pentacles. Ini ada Ratu duduk sedang membawa koin. Dikonfirmasi sama kartu Three of Cup. Ini mantap ya kali ini untuk Leo ya. Ada 3 wanita memegang cup. Ini kalau saya tangkap sih ada jelas ya, ada suatu tanda-tanda peluang kerezekian yang masuk yang lancar. Bisa saja di 3 hari ke depan akan mendapatkan keuangan kalian di sini. Entah besar entah kecil, baik yang terduga maupun yang tak terduga. Cuman kenapa di sini kok saya menangkap kalian masih ada suatu pemikiran, masih adanya renungan gitu loh. Ya mungkin apa ya ini ya mungkin banyak kebutuhan gitu loh. Ketika mendapatkan rezeki, kenapa kok saya mengatakan seharusnya kan bahagia, tapi kalian terdeteksi ini kok malah ada suatu renungan, ada pemikiran gitu loh. Ya jelas ada renungan, ada pemikiran. Karena apa? Ketika nanti kalian mendapatkan suatu keuangan atau rezeki yang masuk, ini kelihatannya juga apa ya antri gitu loh. Kebutuhan kalian itu juga antri. Dan uang yang masuk tadi akhirnya sudah ada jatahnya semua. Makanya di sini kalian apa ya bisa dikatakan energinya tuh apa ya ada suatu renungan kefokusan. Kalau kalian mengatakan tidak cukup ya tidak cukup, kalau mengatakan cukup ya cukup. Seperti itu. Ada suatu kefokusan di sini untuk zodiak Leo. Dan dikonfirmasi sama kartu Three of Cup. Nah, di sini. Kenapa saya kok muncul kartu Three of Cup? Ya, artinya di sini apa ya? Jangan terlalu dipikirkan yang sampai dalam seperti ini. Kalau bisa ya saran saya ya kalian harus bagi ya biar apa ya biar energi kebahagiaan itu biar energi kebahagiaan yang kalian timbulkan itu bisa menarik suatu kerezekian. Seperti itu ya. Jadi di sini disarankan kalian harus bahagia lah daripada tidak ada uang masuk. Maka seperti itu. Sudah tidak ada uang masuk, terus kalian banyak kebutuhan yang harus dibayar, malah pusing sendiri kalian. Nah, di sini mumpung insya Allah akan ada tanda peluang yang masuk ya. Jadi saran saya ya jangan sampai berpikiran yang berat. Kalau bisa disenangkan. Di sini digambarkan kalian harus apa ya menciptakan rasa senang, menciptakan rasa bahagia, entah sama teman, entah sama pasangan, entah sama keluarga. Nah, seperti itu biar apa ya? Biar bisa menarik energi positif sobat. Biar makin lancar rezeki kalian. Ketika kalian mendapatkan rezeki entah besar entah kecil, ya, terus kalian keluarkan lagi untuk kebutuhan, ya tidak masalah gitu. Jangan dianggap, oh ini saya mendapatkan uang masuk tapi kok nantinya keluar lagi. Nah, jangan dianggap seperti itu. Ya. Usahakan apa ya happy lah, usahakan rasa senang gitu loh. Ya, biar bagus untuk Leo ya. Itu namanya apa ya, istilahnya itu lebih tepat itu kalian harus bersyukur lah kan seperti itu.
Sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya ya. Ini Leo ya, keberuntungan apakah yang akan berpihak sama kalian? Apakah asmara? Di sini Leo, kalau masalah asmara sih terdeteksi 50-50 ya. Bisa saja ini akan terselesaikan ketika ada masalah. Seperti yang saya katakan tadi di kartu 2, adanya suatu kehidupan yang baru. Seperti itu ya. Nah, yang 50% lagi bisa saja ini kalian masih banyak masalah yang harus kalian selesaikan agar bisa stabil. Nah, jadi bisa jelas untuk keberuntungan ini masih katakanlah masih 50-50 samar gitu loh. Bisa memang nanti di 3 hari ke depan ketika ada konflik akan terselesaikan dan kalian akan senang. Nah, bisa saja di 3 hari ke depan kalian ada konflik masih belum terselesaikan justru malah makin memanas di sini. Kira-kira seperti itu ya. Terus di masalah pekerjaan, di sini secara terawangan saya menangkap di sini Leo benar-benar masih kesulitan ya. Leo harus disuruh apa ya untuk menajamkan lah suatu intuisi, suatu kepekaan batin ataupun feeling ya. Harus disuruh ditingkatkan itu biar apa menemukan solusi. Sering kan saya mengatakan ketika masalah itu sobat tidak harus dipecahkan secara logika. Tetapi ada kalanya masalah itu kita bisa memecahkan, kita bisa mencari solusi itu dengan adanya suatu kepekaan rasa. Nah, contohnya kalau kita mengatakan hal yang mistis yang tak bisa terlihat oleh mata, apakah kita selesaikan dengan logika? Ya nggak nyambung. Kan seperti itu. Meskipun ada hal yang tidak nampak oleh mata ya, ataupun bisa dikatakan kasat mata ataupun hal mistis. Biarpun ketika kita tidak bisa melihat ya secara mata dohir ya, maaf secara mata lahir ya, minimal kita bisa menggunakan secara mata dohir, mata batin untuk bisa menyikapi itu semua. Nah, nanti akan bisa nyambung sobat gitu loh. Nah, kalau bisa di netral ini untuk Leo ya, kalian tertembak di faktor pekerjaan. Ini sulit ini kalau tidak di netral ya. Akan bisa mengakar loh ini nanti. Di netral sobat, ya, cari orang-orang di bidangnya. Masalah keuangan, apakah kalian diliputi rasa keberuntungan? Jelas ya, saya menangkap adanya suatu petunjuk bahwa bagus ya Leo ya. Jadi hari ke depan bisa saja keuangan kalian masih stabil ya, tidak terlalu eh, tidak terlalu buruk-buruk amat di sini. Bahkan saya menangkap akan adanya suatu kesenangan, kebahagiaan. Itu tadi akan adanya suatu rezeki yang masuk entah kecil entah besar ya, syukuri saja untuk sobat Leo ya. Kira-kira seperti itu. Jadi jelas saran saya di netral untuk Leo biar biar energinya ini tidak mengakar gitu. Karena sudah banyak sekali gitu loh ya. Dibiarkan akhirnya apa mengakar merambat kemana-mana ya. Nanti jangan sampai menunggu habis-habisan kan sudah banyak yang sudah habis-habisan baik secara materi secara keluarga secara kesehatan dan lain-lain baru konsultasi baru adanya suatu pembukaan aura ya bagi saya sih tidak masalah gitu loh cuman kan ya jangan sampai kita menunggu sampai habis-habisan semua sobat gitu loh. Ketika kita sampai mengakar itu kan juga membutuhkan waktu yang sangat lama temponya gitu loh untuk bisa stabil. Nah, kan seperti itu logikanya karena sudah mengakar. Kalau bisa dinetral ini nanti gara-gara satu kena semua ini untuk gara-gara kalian tertembak di pekerjaan ketika kalian biarkan ini nanti berdampak ke semua ke asmara kerja keuangan kesehatan dan lain-lain seperti itu ya untuk sahabat Leo ya. Sekali lagi keberuntungan apakah yang kalian dapatkan asmara sudah saya sampaikan pekerjaan sudah keuangan sudah dan keuangan bagus ya. Seperti itu. Oke untuk sahabat Leo tetap semangat mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya apapun itu eh, yang baik jadikan semangat dan motivasi syukuri aminkan karena ucapan adalah doa yang kurang baik jangan ditakuti tapi hadapi masalah jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat lebih waspada lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya apapun informasi beredar dari saya intinya percaya tidak percaya saya kembalikan sama kalian karena kalian sendiri yang menyikapi yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan kan seperti itu agar tidak terjadi saling menyalahkan sahabat karena saya juga tidak memaksa harus percaya kan seperti itu terserah balik sama kalian. Untuk di segmen terakhir sering saya mengatakan ketika kalian ada masalah, ya ini lebih-lebih untuk Leo. Ya, dan masalah itu sudah apa ya? Sudah banyak keganjilan, sudah banyak ketidakwajaran. Ya, jangan diabaikan. Nanti kalian akan bisa habis-habisan kan sudah banyak yang seperti itu. Gitu loh. Bagaimana cara untuk bisa menanggulangi itu semua?
Ya ada 2 syaratnya, yaitu perkuat doa, pendekatan sama Sang Maha Kuasa juga, dan nomor 2 lakukan tahap ikhtiar. Itu ya sobat, cari orang-orang di bidangnya. Nah, ya seperti itu, siapa tahu mereka bisa membantu, aura kalian bisa terbuka, jadi kepositifan, kerjakan itu akan bisa lancar masuk. Minimal akan bisa menekan suatu hal yang tadinya itu besar ya, itu masuk ke dalam kehidupan kalian, itu bisa ringan, bisa kecil. Karena energi kita lebih besar positif sobat, apalagi aura terbuka. Beda lagi ketika banyak ketika kita itu banyak energi negatif ya dalam diri kita, apalagi ada suatu penutupan aura. Nah, di sini kebalikannya gitu. Malah apa ya, kesialan, ketidakberuntungan, keterperosokan itu malah datang sama kalian. Nah, seperti itu. Karena jelas nasib seseorang kan tidak akan pernah bisa berubah sobat ketika orang itu tidak mau mengubahnya. Nah, jangan sampai kita seperti itu sobat ya. Jangan sampai ada dinding penghalang. Nanti kan sangat disayangkan kalau kita ada dinding penghalang. Contohnya ketika rezeki akan masuk mental, kesehatan akan masuk mental, kesuksesan karir akan masuk mental. Kira-kira seperti itu. Semoga bisa dipahami ya untuk Zodiac Leo. Sekali lagi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf. Mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.